Halo semuanya, hari ini saya akan membahas tentang contoh kasus bisnis to customer e-commerce blibli.com. Blibli merupakan salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia yang menyediakan sarana platform perdagangan elektronik. Blibli.com didirikan sejak tahun 2010 dan resmi diluncurkan pada tanggal 25 Juli 2011. Model bisnis Blibli berbeda dengan toko online lainnya seperti Bukalapak dan Tokopedia yang menggunakan model C2C. Nampaknya Blibli menggunakan model bisnis B2C yang artinya Blibli selain menyediakan lapak untuk para pedagang juga menjual produk sendiri. Bahkan untuk pengiriman biasanya dilakukan oleh pihak blibli.com. Penggambaran prosedurnya seperti ini. Saat penjual mendapatkan order, Blibli akan mengirimkan notifikasi kepada seller untuk mengirimkan produk yang akan dikirimkan ke pelanggan ke kantor blibli.com. Setelah itu, pihak Blibli yang akan mengirimkannya langsung ke alamat pembeli. Keuntungan dan kekurangan belanja di Blibli. Arena proses pengiriman dilakukan oleh pihak Blibli. Hal ini memberikan belanja di Blibli memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan di antaranya. Kelebihannya gratis ongkos kirim. Keuntungan yang menurut saya paling utama dari Blibli adalah gratis untung sesuai jumlah nominal transaksi. Jadi semakin besar jumlah transaksi yang dilakukan di Blibli, kita diberikan biaya gratis. Kemudian kita akan membahas bisnis to customer. Sudah banyak toko virtual yang menggunakan website atau media sosial untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya. Adapun contoh e-commerce yang menggunakan konsep B2C ini seperti blibli.com. Disrupsi bisnis akibat perkembangan teknologi digital yang pesat tidak hanya dialami oleh perusahaan tradisional. Perusahaan berbasis digital seperti blibli.com juga terus berinovasi agar tidak tertinggal berkembangnya teknologi. Lisa Widodo, Vice President of Operation and Product Management Blibli.com mengatakan berbagai kemudahan yang saat ini tersedia bagi perusahaan dalam mengembang e-commerce belum tersedia saat Blibli.com mulai dikembangkan pada tahun 2009 dan meluncur pada tahun 2011. Saat itu, infrastruktur ekosistem e-commerce belum sematang sekarang. Namun, keyakinan atas peran teknologi mendorong pendiri Blibli.com menciptakan bisnis dengan visi masa depan. Faktor selection adalah kemampuan platform menyediakan variasi dan kuantitas produk. Blibli.com memiliki konsep bisnis to consumer B2C dan menggait brand yang ingin membangun channel online. Perusahaan juga mengembangkan gudang dan membuat jalur distribusi atau rantai pasok sebagai penunjang platform. Kemudian terkait pricing, Blibli.com tidak bisa menghindari persaingan bisnis e-commerce yang semakin sengit. Untuk itu, pihaknya menciptakan beberapa kolaborasi dengan pemasok dan partner seperti bank untuk program promosi. Faktor sustainability coba dicapai lewat pelayanan. Blibli.com selalu menempatkan konsumen sebagai titik fokus utama, bahkan satu-satunya fokus. Caranya sebagai platform e-commerce player company di ekosistem Indonesia, menciptakan servis macam apa yang dapat diberikan kepada pelanggan, katanya dalam acara Metrodata CXO. Forum dalam diskusi Transformation to Digital Age beberapa waktu lalu, Lisa mengatakan faktor laba bukan suatu yang jadi fokus pembicaraan dalam bisnis e-commerce. Komposisi industri ini pun masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan penetrasi e-commerce di Indonesia baru 1% sampai 2%. Secara global saja, penjualan lewat e-commerce baru sekitar 10% dari total transaksi perdagangan dunia. Menurutnya,
Upaya Blibli.com mengubah perilaku konsumen dan memberikan pelayanan terbaik bukan cuma berorientasi profit. Lisa menilai yang terjadi saat ini, para pemain digital jadi salah kaprah dengan diskon dan harga yang membuat secara ekosistem tidak sehat. Lisa mengatakan Blibli.com saat ini berusaha melakukan penataan dalam berbagai aspek, termasuk kesiapan infrastruktur teknologi dan distribusi. Blibli.com terus mencari aliran pendapatan baru yang berpotensi dikembangkan dan digarap. Ketika waktu datang Indonesia untuk profit dari Blibli.com, kami sudah siap, kata Lisa. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Aplikasi Blibli mempermudah untuk memasarkan produknya karena transaksi dilakukan secara online, memberikan kemudahan dalam proses pembelian produk, mencari informasi tentang produk yang dicari oleh konsumen secara lebih, memudahkan komunikasi antara pihak Blibli dengan konsumen. Yang kedua, aplikasi Blibli mempermudah dalam membuat laporan rekapitulasi penjualan sehingga laporan dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, aplikasi Blibli mempermudah konsumen dalam proses pembayaran dan meminimalisir adanya kesalahan. Sekian pembahasan dari Blibli.com, Business to Consumer. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.